Gunung Merapi terus mengalami aktivitas vulkanik. Tercatat pada Jumat pagi, aktivitas kegempaan mencapai 71 kali. Hal tersebut diiringi dengan deformasi yang mencapai 11 cm setiap harinya. Terpantau dari pos pengamatan Gunung Merapi Babadan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, puncak Gunung Merapi tertutup kabut tebal dan bagian badan Gunung Merapi nampak jelas. Bupati Magelang Zainal Arifin mengimbau kepada seluruh warga yang tinggal di lereng Gunung Merapi, terutama di sisi barat hingga barat daya, untuk tidak beraktivitas dalam radius yang ditetapkan oleh BPPTKG Yogyakarta, karena saat ini lontaran material sudah mencapai kawasan hutan vegetasi. Kebakaran melanda sebuah gudang beras di desa Kedung Ngupit, Kecamatan Sragen Kota, Kabupaten Sragen. Kebakaran diduga berasal dari percikan api las yang menyambar karung beras. Banyaknya material mudah terbakar seperti tumpukan karung beras membuat api cepat membesar. Proses pemadaman membutuhkan waktu hampir 2 jam. Komplek kandang ternak kerbau di desa Gedu, Pecangaan Jepara ludes terbakar. Akibat kebakaran ini, 5 ekor kerbau terpanggang dan 6 kandang hangus terbakar. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai 500 juta rupiah, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Paguyuban peternak ayam petelur di Magelang mendonasikan lebih dari 1 ton lebih telur kepada pemerintah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang untuk disalurkan kepada tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19. Selain menyalurkan donasi kepada para tenaga kesehatan, peternak telur ini juga sudah memberikan kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri yang dilakukan langsung oleh peternak kepada masyarakat yang membutuhkan. Sekelompok mahasiswa rantau yang masih tinggal di kota Surakarta memberikan buah-buahan untuk warga isoman dan warga dalam masa pemulihan COVID-19. Donasi berasal dari hasil iuran serta hasil donasi dari komunitas mahasiswa lainnya. Kisah para mahasiswa rantau ini patut menjadi inspirasi. Meski jauh dari rumah dan keluarga, mereka tetap menyempatkan untuk berbagi. Selamat datang kembali di Metro News. Pemirsa, bersama saya Noval Nurosa, seperti biasanya Metro News akan hadir selama 1 jam ke depan dengan sejumlah informasi dari Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Kita langsung saja simak informasi utama dalam Metro News hari ini. Di sini boleh teman-teman. Yang jadi panutan. Di pendopo Kabupaten Rembang masih ramai, acara baru dimulai. Oke? Acara habis jam 9 malam. Sedangkan rakyat cari makan susah, guys. Di alun-alun. Pertama ada acara picah sambut Kapolres Rembang di Pendopo Kabupaten Rembang yang viral di media sosial dan menjadi sorotan publik karena acara ini digelar saat diberlakukan PPKM level 4. Menanggapi hal itu, Bupati Abdul Hafidz mengatakan jika acara ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan dan hanya dihadiri oleh pihak tertentu. Kemudian dari Sleman, Dinas Kesehatan Kabupaten kehabisan stok vaksin COVID-19 dan saat ini di UPT Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan atau POAK Dinas Kesehatan hanya tersedia 200 dosis vaksin COVID-19.
Kami juga akan hadirkan informasi dari Litbang Rumah Sakit Islam Banjarnegara yang membuat masker yang tidak hanya melindungi namun juga bisa membantu pemulihan pasien sesak nafas akibat COVID-19. Kita langsung menuju informasi pertama dari acara pisah sambut Kapolres Rembang di Pendopo Kabupaten Rembang yang viral di media sosial dan juga menjadi sorotan publik. Hal ini tidak lain karena acara digelar saat Rembang tengah memberlakukan PPKM level 4. Menanggapi hal itu, Bupati Abdul Hafidz membenarkan acara tersebut. Namun, dirinya juga mengatakan bahwa acara ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan dan hanya dihadiri pihak tertentu. Hajatan nggak boleh. Di sini boleh teman-teman. Ini teman-teman, ini nggak berkerumun tapi menggerombol. Nah, ini teman-teman, ini yang jadi panutan. Inilah video amatir acara pisah sambut Kapolres lama dengan Kapolres baru. Video ini direkam oleh warga dan sempat viral di media sosial. Dan video berdurasi kurang lebih 3 menit ini mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Bupati Rembang Abdul Hafidz menyebut bahwa apa yang ada di video ini tidaklah benar. Acara pisah sambut yang digelar di Pendopo Kabupaten ini menurutnya sudah sesuai dengan protokol kesehatan dan hanya mengundang kalangan terbatas. Acara juga hanya digelar sampai pukul 20.30. Sedangkan dekorasi yang nampak dalam video merupakan dekorasi saat hari jadi Kota Rembang. Ini teman-teman. Saya luruskan. Jadi tadi malam itu memang kami dari Pemkab mengadakan untuk pisah sambut, jadi menyambut kedatangan Kapolres baru Pak Dandi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Kapolres lama. Jadi tidak ada acara itu, tidak ada sambutan panitia, tidak ada. Tidak usah langsung Pak Kapolres intinya Kapolres lama menyampaikan pamit. Kapolres baru menyampaikan ingin mengabdi Rembang, saya masing-masing 5 menit. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengecek proses pembangunan rumah sakit darurat COVID-19 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Menteri PUPR menargetkan rumah sakit darurat COVID-19 ini bisa selesai dibangun pada tanggal 31 Juli, sehingga bisa segera dioperasikan mulai tanggal 2 Agustus mendatang. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono meminta penjelasan kepada pihak pelaksana pekerjaan terkait dengan detail proses pengerjaan rumah sakit darurat COVID-19 yang dibangun di Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Kompleks rumah sakit ini menempati bekas gedung Madinah yang selama ini digunakan untuk proses transit para jemaah calon haji. Menteri PUPR juga optimis pembangunan rumah sakit darurat COVID-19 yang diperuntukkan bagi para pasien positif di wilayah Solo Raya ini bisa selesai sesuai target, yakni pada tanggal 31 Juli. Sehingga target selanjutnya pada tanggal 2 Agustus rumah sakit ini bisa segera dioperasikan. Rumah sakit darurat COVID-19 Donohudan ini nantinya akan terbagi menjadi 4 ruang pelayanan medis, masing-masing 3 lantai ruang perawatan bagi pasien COVID-19 bergejala ringan hingga sedang dengan kapasitas total 344 tempat tidur. Dan ada satu lagi ruang HCU bagi pasien COVID-19 dengan kondisi relatif sedang hingga berat. Di PPKM kemarin level 4, Jogja masih tinggi, termasuk Solo. Solo kita lihat kemarin ada grup dari Klaten yang tinggi sekali juga tinggi. Jadi kita harus segera siap ini. Sebenarnya ini sudah 125 pekerja. Mudah-mudahan on schedule tanggal 31 Juli bisa selesai. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Brebes. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk membahas penanganan sekaligus perkembangan kasus COVID-19. Mendagri juga berpesan kepada Pemda untuk bisa terus memaksimalkan penanganan COVID-19 agar kasusnya bisa terus menurun. Kedatangan Mendagri Tito Karnavian di pendopo rumah dinas Bupati disambut langsung oleh Bupati Brebes Idza Priyanti serta sejumlah Forkopimda Brebes. Mendagri meminta pemerintah daerah bisa lebih serius dalam penanganan COVID-19.
antara lain menerapkan protokol kesehatan 5M, memperbanyak 3T yaitu testing, tracing, dan treatment. Tito juga mengingatkan kapasitas fasilitas kesehatan harus lebih kuat dan diperbanyak meskipun bed occupancy rate makin menurun. Terkait dengan obat-obatan dan oksigen, pihaknya juga menyarankan Pemda untuk menggunakan anggaran yang ada untuk membeli obat-obatan. Selain itu, Tito juga sempat menyoroti terkait dengan penyaluran bantuan sosial untuk membantu warga yang terdampak pandemi. Ya harus lebih fokus, lebih serius lagi 5M ini. Pertama pakai masker. Kemudian juga untuk yang di hulu harus diperkuat, perbanyak lagi testing untuk mengetahui yang positif dan bisa melakukan kontak tracing, sekaligus juga untuk merawat lebih dini bagi yang positif. Itu kansnya akan untuk sembuh lebih besar kalau diketahui lebih dini. Sedangkan di Sleman, beberapa hari usai perayaan Idul Adha, jumlah penderita COVID-19 di Kelurahan Donokerto Turi justru menunjukkan tren yang meningkat. Diduga kenaikan ini terjadi karena sejumlah warga yang seharusnya menjalani isolasi mandiri tidak jujur, bahkan ikut bergabung dalam kegiatan pemotongan hewan kurban. Ratusan warga Kelurahan Donokerto, Kapanewon, Turi, Sleman kini menjalani isolasi mandiri di rumah. Lonjakan kasus positif COVID-19 ini terjadi pasca Hari Raya Idul Adha. Diduga ada sejumlah warga yang seharusnya menjalani isolasi mandiri namun nekat ikut salat Id dan ikut dalam proses penyembelihan hewan kurban di wilayah tersebut. Sebelumnya pihak kelurahan juga sudah meminta warga untuk menggelar salat Id di rumah masing-masing dan melakukan penyembelihan hewan kurban di rumah pemotongan hewan. Awalnya hanya 28 orang yang diketahui positif COVID-19, namun setelah dilakukan tracing, ditemukan kembali 18 orang yang positif, sehingga total kasus positif mencapai 46 orang. Yang pasca Idul Adha 28 ditambah tadi 18. Berarti ada 36. 36. Oh, 46, yeah. Terus dari total yang di Donokerto berapa sampai saat ini? Total Donokerto yang masih isoman 120 tambah 46. 166. Kenyataannya menurut informasi yang masih ada beberapa tempat ibadah yang menyelenggarakan sholat bersama. Kemudian pembelian kurban itu juga masih beberapa versi. Ada yang sudah tidak melakukan, tapi sudah berobservasi. Dan kalau mau dievaluasi memang harus menunggu sampai sekitar 10 sampai 14 hari setelah penyembelihan korban. Realisasi serapan anggaran pencegahan dan penanganan COVID-19 di Jepara tahun 2021 mencatatkan angka yang cukup tinggi. Anggaran pencegahan dan penanganan COVID-19 terserap 55,6% dari 74,3 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Jepara Muhammad Ali. Anggaran pencegahan dan penanganan COVID-19 di Jepara tahun 2021 terserap 41,3 miliar atau 55,6% dari anggaran yang disiapkan sebesar 74,3 miliar rupiah. Serapan 41,3 miliar rupiah ini paling banyak digunakan untuk insentif tenaga kesehatan sebesar 29,5 miliar rupiah. Selain itu, dukungan vaksinasi memakan 1,2 miliar. Namun demikian, Pemkab Jepara juga masih memiliki tanggungan insentif tenaga kesehatan pada tahun 2020 yang belum dibayarkan oleh pemerintah pusat sebanyak 8,9 miliar rupiah. Muhammad Ali menjelaskan sisa anggaran tahun 2021 masih cukup hingga akhir tahun ini. Ada dana refocusing, ada dana APBD, ada dana BTT. Totalnya berapa tadi ya? 7,3 miliar ya? Lebih segitu. Kemudian sudah terrealisasi 41,3 miliar. 41, nah itu kan 50% lebih ya? Ya, 50% lebih. Jadi ada yang memang ada yang belum terserap, misalnya klaim rumah sakit untuk pemeriksaan PCR, itu kan berdasarkan kasus. Jadi kalau nggak mengajukan klaim kan tidak ada. Itu. Kalau yang untuk APD banyak sudah terserap. Bagaimana dengan perkembangan vaksinasi di Jateng dan DIY? Informasinya akan hadir usai jeda. Pemirsa Metro News akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi.